Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan lanjutkan di dalam Imamat pasal yang ke-13. Imamat pasal yang ke-13 ini berbicara tentang penyakit kusta dan ketetapan-ketetapan mengenai penyakit kusta. Apa yang kita bisa pelajari dari penyakit kusta ini? Ibu bapak saudara semuanya, pada zaman dulu, pada zaman di mana Alkitab ini ditulis, salah satu penyakit yang menakutkan, penyakit yang mengerikan adalah penyakit kusta. Penyakit kusta kalau dalam bahasa Ibrani adalah sara'at dan dalam bahasa Yunani adalah lepra. Jadi kita mengenal penyakit lepra itu kusta, berasal dari bahasa Yunani ini sendiri. Tapi yang kita perlu mengerti soal penyakit kusta adalah penyakit kusta seringkali dihubungkan dengan kutuk, seringkali dihubungkan dengan hukuman Tuhan yang secara keras dinyatakan kepada seseorang. Bahkan pada waktu itu penyakit kusta ini membuat orang dikucilkan, membuat orang dianggap najis seumur hidupnya. Apa yang kita bisa lihat dari penyakit kusta ini? Penyakit kusta seringkali dihubungkan dengan yang namanya dosa. Jadi kalau ada sebuah dosa yang besar apalagi, seringkali hukumannya adalah kusta. Nah, ibu bapak saudara semuanya, dalam konteks selanjutnya pun kita mengerti bahwa kusta itu seringkali dihubungkan dengan dosa. Memang ada kemiripan juga kalau kita renung-renungkan antara kusta dan dosa. Kemiripannya apa? Yang pertama, bahwa kusta itu dimulai dari noda yang sangat kecil. Jadi penyakit kusta yang merebak ke seluruh tubuh itu dimulai dari noda kusta yang sangat kecil. Bukankah dosa juga demikian? Tidak ada dosa yang tiba-tiba besar. Dosa yang besar pun itu diawali dari dosa yang kecil. Hal kecil yang tidak dibereskan, dosa kecil yang tidak diselesaikan, lama-kelamaan itu merembet. Lama-lamaan seperti penyakit kusta, noda kecil merebak ke seluruh tubuh. Demikian pula halnya dengan dosa. Kalau kita menyepelekan dosa kecil, jangan kaget dan jangan heran kalau dari dosa kecil ini tiba-tiba kita semuanya harus mengalami kerusakan, kehancuran yang fatal. Karena dari dosa yang kecil akhirnya menjadi dosa yang besar. Ibu bapak saudara semuanya, ingatkah Anda tentang bagaimana Kain membunuh Habil? Tentu saja Kain tidak serta-merta tiba-tiba langsung membunuh Habil. Semua diawali dari sesuatu benih dosa yang kecil. Apa? Iri hati. Iri melihat persembahan Habil adiknya diterima Tuhan, sementara persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Dan dia tidak bisa menguasai konflik hatinya ini. Maka dari iri hati menjadi panas hati. Alkitab berkata bahwa Kain menjadi panas hati ketika melihat persembahan Habil adiknya diterima oleh Tuhan. Masih dia tidak selesaikan hal itu, berkembang menjadi kemarahan. Dan dari kemarahan itulah berlanjut dia membunuh Habil adiknya sendiri. Jadi Anda amati, dari dosa kecil kemudian bisa berkembang menjadi dosa yang lebih besar. Kemiripan apalagi antara kusta dan dosa? Kusta itu pada tahap tertentu, kalau sudah merebak, kalau sudah berkembang terus, maka kusta akan membuat orang yang mengalami atau penderita kusta itu akan mati rasa. Makanya beberapa orang yang terkena penyakit kusta, misalnya jari-jari pada tangannya ini bisa putus, bisa patah. Dan yang mengherankan adalah bahkan penderita kusta sendiri begitu mati rasanya bagian tubuhnya ini, sehingga kalau jarinya ini putus, maka dia bahkan tidak bisa merasakannya lagi. Bukankah dosa juga seperti itu? Dosa kalau sudah dalam tahap akut, maka orang yang melakukannya pun seolah-olah sudah mati rasa. Awalnya mungkin ada rasa bersalah,
Awalnya mungkin ada rasa menyesal, tetapi karena terus-menerus dilakukan, yang terjadi apa? Yang terjadi kepekaan hatinya, nuraninya, itu makin hari makin menebal, dikuasai oleh dosa. Sehingga pada titik tertentu dia sudah mati rasa. Orang yang berselingkuh, dia akan terus berselingkuh. Orang yang membunuh, dia bisa membunuh berkali-kali, bahkan tanpa merasa berdosa. Orang yang kecanduan untuk melakukan percabulan, dia pada titik tertentu bahkan tidak menyadari bahwa apa yang dilakukan berdosa. Dia bahkan menganggap hal itu adalah hal yang biasa. Mencuri dari kecil, awalnya dia takut deg-degan, tapi kemudian berkembang menjadi lebih besar, dan lebih besar. Dan pada titik tertentu, dia bahkan merasa tidak bersalah sama sekali atas apa yang dia lakukan. Kenapa bisa demikian? Kepekaannya sudah mati, sudah tumpul nuraninya. Itu terjadi persis seperti penyakit kusta. Karena itu, kita perlu belajar hati-hati dengan dosa. Sekecil apapun, jangan diremehkan, jangan dibiarkan. Kita harus membereskannya. Dan yang kedua, kalau Roh Kudus berbicara kepada kita semuanya, masih ada rasa penyesalan, masih ada rasa tidak sejahtera ketika kita melakukan dosa, itu artinya bahwa Tuhan menghendaki kita bertobat. Jangan terus mengeraskan hati. Ketika kita mengeraskan hati terus, hati nurani kita menjadi menebal, maka pada titik tertentu kita bahkan sudah mati rasa ketika melakukan dosa, dan itu bahaya besar bagi kehidupan kita. Saya percaya bahwa renungan hari ini di dalam Imamat pasal 13 ini bisa menjadi pengingat bagi kita semuanya untuk mewaspadai dosa sekecil apapun itu, karena dosa punya kemiripan dengan penyakit kusta. Tuhan berkati.